warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Daulay dari kelas Biologi 1 STAMU 2022. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen dan Instrumen Lab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik short blotting. Teknik blot sort ialah merupakan proses pemindahan fragmen secara elektroforesis yang berasal dari gel membran. Metode ini diambil dari nama penemunya, yaitu Edward M. Short. Prinsipnya adalah yaitu kapasitas di mana buffer yang merupakan fase gerak yang diasumsikan akan membawa fragmen DNA dari gel ke membran. Selanjutnya adalah short blot, artinya sebuah metode yang jarang dipergunakan dalam bidang biologi molekuler yang untuk menguji keberadaan dari suatu sequence DNA dalam satu sampel DNA. Metode ini ditemukan oleh seorang pakar hayati berasal dari Inggris yang bernama Edward M. Short blot. Metode ini mengkombinasikan etroposi gel akrosa untuk memisahkan DNA sinkros ukurannya, kemudian ditransfer ke membran filter. Buat selanjutnya dilakukan hibridasi menggunakan probe. Buat mengidentifikasi ataupun melacak satu fragmen DNA khusus, dibutuhkan satu pelacak atau probe blood sort mendeteksi DNA rantai tunggal memakai DNA menjadi pelacak. Selanjutnya adalah short blot digunakan penemuan gen dan pemetaan evolusi dan studi pengembangan proses dan diagnostik dalam tingkat genetik. Untuk modifikasi pada organisme, short blot digunakan sebagai tes untuk memastikan bahwa bagian DNA tertentu mengenal urutan gen. Short blot analisis untuk memindai karakter transforman. Short blot analisis bermanfaat untuk mengidentifikasi untuk keberadaan bentuk yang berbeda, menentukan masuknya atau menyisipkan jumlah kopi, dan untuk mendeteksi gross DNA penyusun kembali yang mungkin terjadi perubahan. Jika kamu sedang menganalisis B-galactosidae dengan memasukkan atau menyisihkan dan dipotong-potong aerob, maka akan dihasilkan potongan sekitar 1 kb dari atas dan bawah dari urutan B-galactosidae. Persadian yang dimulai pemecahan oleh enzim-enzim reaksi analisis gel dan blotting. Baiklah, saya lanjutkan. Short blotting dinamai setelah penemuannya, yaitu biologi Edwin Selatan. Selatan blot adalah metode untuk menyelidiki keberadaan sekuensi DNA tertentu dalam sampel DNA. DNA sampel sebelumnya atau setelah pencernaan enzim replikasi dipisahkan dengan elektroforesis gel dan kemudian ditransfer ke membran dengan blotting melalui aksi kapiler. Membran tersebut kemudian terkena probe DNA berlabel yang memiliki urutan basa pelengkap untuk urutan DNA pada bunga. Kebanyakan protokol asli yang digunakan label radioaktif namun non-radioaktif alternatif yang sekarang tersedia. Short blotting kurang umum digunakan dalam ilmu laboratorium karena kapasitas teknik lain seperti PCR untuk mendeteksi urutan DNA spesifik dari sampel DNA. Bercak ini masih digunakan untuk beberapa aplikasi. Bagaimanapun, seperti mengukur jumlah salinan transfer pada tikus transgenik atau rekayasa gel sel induk (KO) embrio. Short blot digunakan penemuan gen dan pemetaan evolusi dan studi pengembangan proses dan diagnostik dalam tingkat genetik untuk modifikasi pada organisme.
Nah, selain itu, sword blot digunakan sebagai teks untuk memastikan bahwa bagian DNA tertentu mengenal urutan gen. Sword blot analisis untuk menandai karakter transformat. Short blot analisis bermanfaat untuk mengidentifikasi bentuk yang berbeda, menentukan memasukkan atau menyisipkan jumlah kopi, dan untuk mendeteksi gross DNA penyusun kembali yang mungkin telah terjadi perubahannya. Sword blot dinamai setelah penemuannya yang tadi, yaitu ahli Edwin M. Sword blot. Yang short blot ialah operasi buat mengkaji untuk kehadiran tertentu DNA dengan rangkaian dalam DNA sampel. Sampel DNA sebelum atau setelah enzim atau satu limitasi atau yang dinamakan replikasi endonuklease yang dipisahkan satu single eritroposit dan satu kemudian dipindahkan ke membran sang bloti melalui proses kapiler. Nah, membran tadi kemudian diekspos ke problem DNA yang mempunyai penggabungan basis komplement ke penggabungan pada DNA yang diinginkan. Short blotting kurang biasanya digunakan dalam ilmu laboratorium berkat Kovalenes teknik lain, mirip yang ditunjukkan oleh PCR untuk pertemuan khusus DNA. Urutan berdasar DNA sampel bercak ini kemudian digunakan untuk beberapa aplikasi. Bagaimanapun, mirip yang ditunjuk oleh jumlah salinan transaksi pengukuran pada tikus traksinen atau dalam rekayasa garis sel induk embrionik dan konoknut. Menurut Brown 1999, short blot adalah salah satu teknik penting di dalam molekuler biologi. Short blot menghasilkan transfer molekul DNA yang biasanya merupakan fragmen dari gel eritroposis ke kertas nilon. Untuk nitrosulusa, membran dengan berbagai cara menunjukkan ke kertas nilon atau nitroselose atau membran dengan berbagai cara yang menunjukkan adanya pola pita DNA yang terlihat pada gel yang dihasilkan pada membran. Selama transfer atau perlakuan DNA menjadi imobil di dalam membran yang dapat digunakan sebagai substrat. Untuk analisis hibridasi yang dilabeli dengan problem DNA dan RNA yang khususnya mentargetkan pada fragmen replikasi DNA yang di blot. Short blot adalah metode penting yang dideteksi fragmen replikasi spesifik yang dihibrid dengan fragmen replikasi yang lain. Selanjutnya adalah short blot sangat berguna dalam penentuan keberadaan suatu gen walaupun teknik PCR dapat digunakan di hibridasi. Short tetap dibutuhkan karena dengan teknik ini dapat diketahui panjangan gel yang dapat digunakan untuk kajian keragaman molekuler. Keunggulan deteksi tidak selalu memerlukan DNA yang murni. Selanjutnya itu berdasarkan prinsipnya, hibridrasi short dapat dibagi dalam 4 tahap, yaitu 1. Fikasi DNA yang membran atau nitrolase atau nilon. Yang kedua itu pembelahan pelacak. Yang ketiga itu prehibridrasi dan hibridrasi. Dan keempat itu deteksi dan hibridasi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang membedakan dengan short blotting adalah yang pertama, RNA jauh lebih rentan terhadap degradasi dibandingkan DNA. Oleh karena itu, eritroposi dilakukan dalam buffer yang mengandung zat kimia yang bersifat melindungi atau biasanya formaldehyde. Yang kedua itu RNA sudah berupa untai tunggal yang membutuhkan kondisi denatur yang lebih ringan. Yang terakhir itu RNA yang biasanya berukuran tertentu sehingga tidak berlaku digesti enzim untuk memperoleh pola pita.
Kedua prosedur sangat mirip karena salah satu elektroforesis RNA juga ditransfer ke membran melalui difusi kapalitas. Biasanya sinar UV digunakan untuk mengikat atau crosslink RNA pada membran sehingga tidak bergerak atau imbolisasi. Not blood atau NB merupakan teknik yang digunakan buat studi akulturasi dari gen. Hal ini dilakukan memakai mendeteksi RNA eksklusif atau mRNA terisolasi. mRNA umumnya dipresentasikan menjadi 5% berasal urutan RNA keseluruhannya. Metode ini dipergunakan untuk menggunakan identifikasi jumlah kegiatan serta ukuran gen eksklusif. Teknik blotting ini juga dapat digunakan untuk pertumbuhan jaringan atau organisme. Pemilihan membran nilon atau berkontribusi pada faktor bahwa asam nukleat yang bermuatan negatif di alam. Sehabis konvalen problem kemudian ditambahkan dapat melengkapi urutan DNA. Promamide umumnya digunakan menjadi buffer blotting sebab mengurangi suhu pembelaan atau di sini dapat kita lihat dari tahapan swap blotting tersebut. Selanjutnya ada tadi kan ada tahapan swap blot. Tahapan awal dari metode swap blot adalah venigasi DNA dengan enzim retikasi endonukleus sehingga berbentuk fragmen-fragmen DNA yang lebih kecil. Kemudian itu DNA dipisahkan sesuai dengan ukuran elektroforesis akrosa. Setelah DNA dipisahkan yang dilakukan oleh pemindahan DNA tersebut ke membran nitroselulosa. Tahap ini diseparasi dengan tahapan blotting. Membran nitroselulosa diletakkan pada bagian atas dari gel akrosa pada teknik blotting dengan menggunakan vakum. Membran ini diletakkan pada bagian awal gel. Tekanan diberikan dengan merata pada gel untuk memastikan terjadinya kontak antara gel dengan membran. Proses transfer berlangsung dengan pemampatan kapalitas. Setelah DNA ditransfer ke gel membran nitroselulosa dipanaskan dengan suhu tinggi. Kemudian membran diberi radiasi UV agar terbentuk ikatan kovalen dari fragmen antara pita DNA dengan membran. Lalu membran dicampur dengan proben pelacak yang telah dilabeli radioaktif, tetapi dapat juga digunakan teknik non radioaktif yang dapat berpendar. Problem ini digunakan dalam DNA tunggal yang memiliki sekuensi yang akan dideteksi. Probe diinkubasi dengan membran agar dapat dihibrasi dengan DNA yang ada pada membran. Setelah proses dihibrasi, problem yang tidak terikat dicuci dari membran sehingga yang tinggal hanya problem hibrid dengan DNA di membran. Pola dihibrid kemudian dideteksi dengan visualisasi pada X-ray melalui autoradiografy. Dari tadi kan kita membicarakan itu elektroforesis. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu elektroforesis. Elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan seluler sesuai atas ukurannya yang menggunakan medan listrik yang dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Teknik ini dapat dipergunakan dengan pemanfaatan muatan listrik yang terdapat pada makromolekul, yang misalnya DNA yang bermuatan negatif. Jika molekul yang bermuatan negatif dilewatkan melalui suatu medium, contohnya akrosa, lalu dialirkan ke arus listrik dari satu kutub ke kutub berlawanan muatannya, maka molekul tadi akan beranjak asal kutub negatif ke kutub positif.
Ada macam-macam metode blotting. Yang pertama itu short blot, dinamai setelah penemuannya biologi Edward Selatan. Setelah blot adalah metode untuk menyelidiki keberadaan sequence DNA tertentu dalam sampel DNA sampel sebelumnya atau setelah penyernaan enzim reteksi dipisahkan dengan erytroposi gel dan kemudian ditransfer ke membran dengan blotting melalui aksi kapilar. Membran tersebut kemudian terkena probe DNA berlabel yang memiliki urutan basah pelengkap untuk urutan DNA pada bunga. Kebanyakan protokol asli yang digunakan lab radioaktif namun non-radioaktif alternatif yang sekarang tersedia. Short blot kurang umum digunakan dalam ilmu laboratorium karena kapasitas teknik lain seperti PCR untuk mendeteksi urutan DNA spesifik dari sampel DNA. Di sini ada salah satu cara kerja teknik short blotting menggunakan tanaman padi. Di sini ada salah satu cara kerjanya. Yang pertama itu ekstraksi protein daun tanaman padi dilakukan dengan metode Ling dan Wang yaitu pada tahun 2014 yang telah dimodifikasi dengan penghilangan bahan kimia fenol dalam dapat diekstraksi. Penghilangan terhadap pencucian plat menggunakan aseton dan pengeringan vakum. Yang kedua itu ada sebanyak 1,5 gram daun tanaman padi dihaluskan hingga menjadi serbuk dengan menggunakan mortal dan alu menggunakan nitrogen cair. Ekstraksi dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius. Yang ketiga itu ada selanjutnya ditambahkan 5 ml larutan dapat ekstraksi dan 0,5 g polyphenolidon sambil ditumbuk dan ditambahkan kembali 5 ml larutan dapat ekstraksi tunggu hingga berbuih. Yang keempat itu ada lalu protesis inhibitor ditambahkan sebanyak 25 ml dan larutan dapat ekstraksi sebanyak 5 ml. Yang kelima itu adalah campuran ditumbuk hingga berbuih. Setelah itu campuran dipindahkan ke dalam tabung 1,5 ml dan disertifikasi dengan kecepatan 15.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 20 menit. Yang keenam itu ada filtrasi disaring dan dipindahkan ke dalam tabung. Baru 1,5 ml ditambahkan dapat di pengedapan ke dalam pitrat yang dengan perbandingan 3:1 dan diinkubasi pada 20 derajat Celcius selama 4 jam. Yang ketujuh itu adalah campuran disentrifugasi selama 20 menit 15 rpm dengan 4 derajat Celcius. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah plat dicuci sebanyak 2 kali dengan 1,8 ml larutan dapat pengendapan plat diserupsi menggunakan larutan dapat lilis secukupnya. Baiklah, dapat disimpulkan dari materi saya adalah yang pertama adalah blood shot ialah merupakan proses perpindahan fragmentation atau erytroposi yang berasal dari gel membran. Metode ini diambil dari nama penemuannya yaitu Edward M. Shot prinsipnya adalah yaitu kapasitas di mana buffer yang merupakan fase gerak yang diasumsikan akan membawa fragmen DNA dari gel membran. Yang kedua itu ada blot adalah teknik memindahkan bagian protein yang telah dipisahkan RNA DNA dari gel membran tipis atau matriks membran agar bagian protein tersebut mengalami imobilisasi. Yang ketiga itu short blot atau selatan blot adalah metode yang untuk menyelidiki keadaan sukses DNA tertentu dalam sampel DNA. Teknik ini mentransfer DNA menggunakan prosedur aliran pelarut. Cukup sekian paparan materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
kepada Tuhan saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.